Bapak melakukan itu sama apa si Dede? Suka sama suka. Udah berapa kali? Empat kali. Itu 4 kali itu yang saya mau. Kadang dia datang, mungkin aku udah tidur gitu kan, dia datang. Kadang aku kembangkan, dia datang itu aku suruh balik, saya kasih uang gitu. Sering Bapak kasih uang. Jadi setelah melakukan Bapak kasih uang. Katanya ada ancaman juga. Kadang aku tidak mau, kadang dia datang. Ada diiming-imingi juga kan? Kasih duit saya bayar. Berapa? Ada yang 50, ada 100. Hubungan Bapak dengan si itu tadi apa? Si korban, si Dede itu apa? Sama si Saudara, keponakan, tetangga. tapi tetangga masih dekat, hubungan kerabat juga, ada keluarga. Sebagai apa dia? Masih itulah agak sepupu lah. Mulai kapan terjadi? Sejak kapan itu Pak mulai terjadi? Sejak tahun berapa itu? Bapak mulai berhubungan? 2020. Berarti Januari. Melakukannya di mana Pak? Melakukannya di mana? Di tempat saya bekerja di Gudang. Di Gudang. Dia datang atau Bapak yang Ya, bawanya? kadang dia datang sendiri, kadang aku Waktu melakukan pertama. Itu pertama kali saya itu belum melakukan, baru tanya dia. Selang beberapa minggu kemudian itu saya tanya mau dia dia aku balik, dia nyusul ke rumah. Nah itu Pertama kali di rumah. tidak ada paksaan. Itu di rumah. Nah, di rumah. Tapi itu tahu nggak? pencurian dan pemberatan, yaitu curanmor, di mana kita mengungkap perkara curanmor ini ada 6 TKP di wilayah Kabupaten Kuburaya. Dari 6 TKP ini pelakunya adalah 5 orang tersangka, di mana dari 5 orang tersangka ini 1 orang tersangka adalah bawah umur. Jadi kita melakukan proses, mereka adalah rata-rata pelaku dari wilayah Kuburaya. Dari 6 TKP tersebut, tersangkanya antara lain dengan inisial R, G, O, RL, dan AT. Ini mereka semua kita ungkap dan barang bukti sudah ada di tempat kita semuanya. Untuk yang lainnya akan kita kembangkan karena proses terus berjalan. Kita juga ungkap perkara yaitu
perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ini ada 3 tersangka yang kita ungkap. Mereka semuanya sudah ada di tempat kita dan melaksanakan proses di tempat kita. Dan ini ada 3 LP yang kita tangani dari 3 tersangka tersebut. Oke. Ya, pasal selesai yang lanjut ya. Datang? Iya. Satu itu apa? Apakah udah ada penadanya atau baru tersangkanya? Jadi untuk barang bukti ada yang dijual ke Sanggau, ada juga yang dijual ke Pemangkat. Itu. Berarti ini pemain lama atau baru? Indikasinya pemain lama. Ya, karena mereka sampai dengan 6 TKP di tempat kita, 10 TKP di Polresta Pontianak. Jadi bukan pemain baru, mereka adalah pemain lama. Pak, pencabulan. Ini yang cabul ya. Tapi kalau sudah banyak TKP, menggunakan apa sih? Jadi kalau untuk motor ini cabul maupun persetubuhan anak di bawah umur ini rata-rata motif mereka ini hanya untuk menyalurkan hawa nafsu mereka. Ya, lebih cenderung kepada menyalurkan hawa nafsu mereka. Dan bisa dilihat sendiri di situ ada salah satu tersangka yang sudah dewasa atau sudah cukup umur. Ya, dia pun sama. Jadi melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menyalurkan hawa nafsu yang bersangkutan. Ada lagi? Pak, berarti dia diiming-iming ini apakah tetangga, keluarga atau gimana? Kalau untuk dari 3 ini ada 1 yang diiming-imingi, sedangkan yang 2 dilakukan dengan ada ancaman. Nah, sehingga mereka ini kita kenakan ke undang-undang perlindungan dilapis dengan pengancaman tadi, khusus untuk yang ada ancaman. Korbannya? Korbannya rata-rata masih umur kurang lebih 15 tahun. Rata-rata dari 3 korban ini rata-rata umurnya 15 tahun. Berarti orang terdekat mereka ya Pak, tetangga mungkin? Untuk para korban ini rata-rata masih dalam satu lingkungan tempat tinggal. Dalam hal ini ada tetangga maupun mungkin ada hubungan kekerabatan yang lain. Jadi ada tim yang memantau situasi, menggambarkan situasi, melihat kendaraan tersebut tidak dalam kondisi terparkir dan tidak dalam kondisi dikunci stangnya. Kemudian nanti ada yang datang untuk mengambil dan dibantu dengan cara mendorong motor tersebut. Dan ini terjadi beberapa TKP, ada di wilayah Kakap, daerah Parit Keladi. Kemudian di wilayah di Sucipto ini ada 2 TKP, yaitu di Bebek Bujang maupun di Hotel Dangau. Dan ini rata-rata biasanya hasil ungkap bersama ya, dari dengan tim Jatan Ras Polresta. Bisa dilihat rekan-rekan ada 5 BB yang terparkir. Dari 5 ini ada 1 yang digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk mendorong motor hasil curian mereka. Berarti di residivis bukan Pak? Mereka ini rata-rata seperti tadi sudah dijelaskan sama Bapak Kapolres, dilihat dari jumlah TKP di wilayah Kuburaya maupun di wilayah Kota Pontianak, dan dari hasil pemeriksaan memang mereka ini sudah pernah bermain untuk kasus yang sama. Untuk Polres Kuburaya, mulai semenjak Polres berdiri dari Januari sampai dengan saat sekarang, sudah kurang lebih 30 kasus atau 30 laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim Polres Kuburaya, khususnya unit PPA. Jadi sudah kurang lebih 30 LP atau laporan polisi yang ditangani oleh Polres Kuburaya. Artinya dengan 3 tambah. Dengan 3 yang terbaru ini total 30. Yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan itu kurang lebih
ada 18 yang sudah selesai, sementara sisa 12-nya itu masih dalam proses sidik. Kebanyakan dan modus yang dilakukan para pelaku-pelaku ini seperti apa nih? Jadi modus mereka ini selain itu tadi sudah dijelaskan menyalurkan hawa nafsu, ada juga yang diiming-imingi sesuatu untuk melancarkan perbuatan mereka. Undang-undang perlindungan anak, karena rata-rata di sini para pelaku ini, para korban ini adalah anak di bawah umur, sehingga kita kenakan mereka ke undang-undang perlindungan anak. Terlupakan. Harusnya mungkin rekan-rekan ada yang bertanya himbauan Kamtibmas. Oh, tingkat kriminal di Kabupaten Kuburaya cukup tinggi gitu Pak ya. Dari pihak kepolisian supaya ini bisa dapat ditekan. Ya, COVID-19 ini segala leading sektor dalam hal salah satu contohnya itu perekonomian memang sedang di bawah. Salah satunya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi, dan yang kedua adalah memang ini menjadikan suatu pekerjaan bagi mereka yang dimana ketika guru sementara mungkin juga dari manajemen itu terbatas. Bahkan saya juga pun sudah monitor, artinya banyak dari manajemen yang memberikan cuti ataupun bahkan terkait dengan penguatan dari Polres Kuburaya sendiri sampai dengan saat ini selain memang memberikan himbauan kaitannya dengan COVID-19, memberikan himbauan Kamtibmas dalam hal patroli juga sekalian. Jadi sambil memberikan himbauan sambil melaksanakan patroli, di mana ketika Kamtibmas agar memastikan kembali dalam hal ini keamanan kendaraan yang digunakan oleh pengunjung. Gitu. Rekan-rekan media apabila ada yang mau diwawancarai, namun dengan hormat mungkin apakah dari Yang mana? Bapak kasih data sampai nanya kok. Iya. Pak, tanyakan itu hasil jualannya ini digunakan untuk apa? Tunggu aja. Siap. Hasil kegiatan kalian, apa yang kalian curi ini, kalian lakukan, kalian bawa, kemudian kalian jual kepada siapa? Tujuannya untuk apa? Jajan Pak, Apa? Untuk apa? jajan jalan-jalan, Jajan, jalan-jalan. pesta lah Pak. Untuk pesta-pesta. Oh, pesta-pesta. Pesta narkoba atau pesta apa? Pesta apa nih? Narkoba atau pesta apa? Narkoba aja Pak. Narkoba. Narkoba ya. Berapa kali pakai narkobanya? Selamat lah Bang. Dapat dari mana untuk beli itu ya? Beli narkobanya? Narkoba. Curian. Pakai hasil dari curian. Iya, Belinya di mana? penting lah. Terus kejahatan ini udah berapa lama? Udah sering? Tahu Pak. Barunya berapa tahun? Aku sampai bulan yang lalu. Belum setahun. Tuh. Tapi udah sering kali. Udah berapa kali dah? Ada tiga. Kan Iya Bang. Jualan kemana aja nih hasil curian ini? Ada di Sanggau, di Sambas, di Mangkat sana. Rata-rata berapa hasil? Berapa jualnya? hasil jualan kalian satu motor berapa? Biasa kadang 4, kadang 5 juta itu. 4 sampai 5 juta ya Iya. per motor. Iya, satu motor. Jualnya di Facebook atau di mana? Di WA, di WA. Terus cara melakukannya? Cara mengambil motor, Dorong Pak, ke kaki Pak. dorong pakai Kaki. kaki. Iya. Berarti ada satu kawan yang membantu. Ayo, naik kakinya itu. Tapi kontak kunci ada yang dijebol ya? Tidak ada Pak. Jadi sebelumnya udah diintai dulu nih? Iya, dintai dulu. Berapa hari ngintainya? Sebentar ya, pas nak nengok motor tu kan, dintai itu langsung diambil. Oke, ada lagi? Siap. Siapa? Nama siapa? Inisialmu apa? Regal. Hah? Regal. 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 Orang itu. NG Pak. RG. Apa? Melakukan itu sama apa? Si Dede. Suka sama suka. Suka sama suka. Udah berapa kali? 4 kali. Itu 4 kali itu yang saya mau. Kadang dia datang mungkin aku udah tidur gitu kan, dia datang, kadang aku kembangkan dia datang gitu pintu, aku suruh balik, saya kasih uang gitu. Sering. Bapak kasih uang. Jadi setelah melakukan Bapak kasih uang. Oke. Katanya ada ancaman juga. Kadang aku tidak mau, kadang dia datang. Ada diiming-imingi juga kan? Kasih duit saya bayar. Berapa? Ada yang 50, ada 100. Hubungan Bapak dengan si itu tadi apa? Si Dede. Si korban, si Dede itu apa? Sama si Saudara, keponakan, Tetangga.
Tetangga. Tapi tetangga masih dekat, hubungan kerabat juga, ada keluarga. Sebagai apa dia? Masih itulah agak sepupu lah. Mulai Bapak kapan sebelumnya terjadi? punya istri Sejak atau? kapan itu Pak? Mulai terjadi sejak tahun berapa itu? Bapak mulai berhubungan 2020. berarti Januari. Ya. Melakukannya di mana, Pak? Melakukannya di mana? Di tempat saya bekerja itu di gudang. Di gudang. Dia datang atau Bapak yang Ya bawanya? kadang dia datang sendiri, kadang aku Waktu melakukan pertama, pertama itu pertama kali saya itu belum melakukan, baru tanya ya. Selang beberapa minggu kemudian itu saya tanya mau enggak itu, dia aku balik dan nyusul ke rumah. Nah itu pertama kali di rumah. tidak ada paksaan. Itu di rumah. Nah di rumah. Itu tahun 4 bulan. kedua. Sedangkan dia itu berapa? Per 16-an lah. Itu 3 SMP. Mau naik kelas 3 SMP. Anak Bapak ada berapa sekarang? 2. Perempuan semua laki-laki ya? Tahu nggak tuh Pak? Perbuatan Bapak itu? Istri Bapak? Sekarang udah tahu. Oh nggak tahu. Terus sekarang nggak tahu, Pak? Bisa dijawab, bisa. Oh, pantas bisa. Sekarang sendiri hidupnya? Sendiri. Jaga gudang. Jadi beliau ini penjaga gudang. Punya gudang. Karena itu tadi yang saya jelaskan bahwa hanya menyalurkan dia untuk menyalurkan hasrat Itu pun kalau seksualnya. saya suruh itu kadang malam-malam aku udah tidur bisa kan demam kadang capek gitu, dia datang sendiri untuk itu. Tapi kadang aku suruh balik, saya kasih uang gitu aja. Bapak ke obat nggak? Obat atau tidak? Obat kuat. Inisial siapa? Oke. Siap. Kan buka pintu. Berapa tadi Pak? Satu anak di bawah umur yang empatnya dewasa. Musnahan. Pemusnahan. Selasa di Pengampes di Polres Kuburaya. Mai Dili. Apa tuh? Ini siapa tuh? Kok nggak kenal dalam? Ya keren minyak tak ada. Ada bakwan. Belakang tak?
belum tahu. 09